Video kita kali ini akan membahas tentang tantangan dan strategi perbankan syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Apa aja sih tantangan yang dihadapi perbankan syariah di masa pandemi ini? Mengingat pandemi COVID-19 masih belum berakhir, industri perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kerangka mitigasi manajemen risiko yang kuat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan adanya segala batasan karena pandemi COVID-19 ini, seluruh sektor harus siap bergerak menghadapi segala perubahan yang dinamis, tidak terkecuali juga dengan sektor perbankan syariah. Tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah diantaranya adalah adanya anjuran physical distancing dan juga menghindari kerumunan. Hal ini menuntut perbankan syariah untuk dapat melayani nasabah dari rumah. Disinilah momentum yang tepat bagi perbankan syariah untuk dapat mengembangkan inovasi layanan digital banking, baik dalam penghimpunan maupun pembiayaan, agar memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan dari rumah. Yang kedua adalah adanya resiko likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau NPF. Dalam hal ini, restrukturisasi OJK telah mengeluarkan kebijakan regulasi yang tertuang dalam POJK nomor 11 POJK 3 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran coronavirus. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara penyesuaian cicilan pokok serta perpanjangan masa angsuran pembiayaan. Yang ketiga adalah adanya resiko penurunan market. Resiko ini dapat diatasi dengan memberikan pembiayaan pada sektor UMKM yang saat ini sedang berkembang, seperti produsen alat kesehatan yang memproduksi APD, masker, dan juga lain sebagainya. Yang dapat diketahui bahwa saat ini permintaan akan alat kesehatan sangatlah tinggi. Dengan memberikan pembiayaan ini, perbankan syariah dapat meminimalisir risiko penurunan market yang signifikan. Lalu apa saja strategi yang dilakukan oleh perbankan syariah? Yang pertama adalah mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Bank juga harus mempunyai peta navigasi baru dan mengelola mitigasi risiko dengan tepat. Proses mapping debitur untuk restrukturisasi harus segera dijalankan agar cash flow bank terlihat jelas setelah melakukan treatment. Yang kedua adalah fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. Bank harus tebang pilih pada sektor usaha yang sedang berkembang di masa pandemi ini. Contohnya adalah sektor kesehatan. Yang ketiga adalah mengembangkan digital banking. Layanan digital banking harus terus dikembangkan, baik dalam penghimpunan dana, pembiayaan, maupun layanan keuangan dan fitur-fitur pendukung lainnya. Yang keempat adalah penggunaan tool Zoom untuk on the spot. Dengan adanya kebijakan pemerintah dengan physical distancing, maka respon perbankan diharapkan dapat memberlakukan verifikasi jaminan pembiayaan di lapangan yang melalui video conference atau Zoom. Yang kelima adalah pendampingan dan konsultasi UMKM. Bank dapat memberikan pendampingan kepada sektor UMKM yang bisnisnya sedang terdampak akibat COVID-19 melalui Relation Manager atau RM. Yang keenam adalah program Corporate Social Responsibility atau CSR. Bank dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan online, bank virtual training and education yang dilakukan melalui aplikasi UMKM Go Online. Bank dapat mendistribusikan dana CSR-nya untuk penanganan COVID. Nah, itulah sedikit pemaparan info terkait tantangan dan strategi dari perbankan syariah di masa pandemi ini. Pada masa saat ini, bank syariah harus mampu bertahan serta dapat berperan lebih untuk memulihkan perekonomian di Indonesia.